Hari ini kita akan melanjutkan materi di mata kuliah teori bangunan kapal ya, teori bangunan kapal pada materi yang ketiga yaitu koefisien kapal dan perbandingan ukuran utama kapal ya. Oke. Ya. Parameter bentuk badan kapal ya. Kita akan bicara tentang bentuk badan kapal khususnya yang di bawah syarat air. Jadi karakteristik bentuk atau shape dari badan kapal itu yang dihitung adalah atau yang diperhitungkan adalah yang di bawah syarat air. Kalau di minggu kemarin kita kan ada dimensi-dimensi atau ukuran-ukuran utama kapal ya. Ini yang kita maksud, yang dimaksudkan dengan parameter bentuk badan kapal adalah badan kapal yang tercelup di bawah garis air, di bawah T ini, di bawahnya T. Jadi bentuk badan kapal itu dipengaruhi oleh ukuran utama kapal atau bahasa Inggrisnya adalah ship principle atau main dimension. Kemudian yang kedua adalah koefisien kapal. Koefisien kapal itu adalah yang di bawah garis air ya. Kemudian yang ketiga adalah perbandingan ukuran kapal. Perbandingan ukuran antara B, lebar kapal dengan panjang kapal, tinggi serat air dibandingkan dengan tinggi kapal. Masih ingat ya, di gambar yang di kiri kapal dilihat dari samping, kemudian ada ukuran-ukuran utamanya, kemudian dilihat dari atas bagian kiri yaitu pot, kanan slotboard, kemudian di gambar yang kanan ini yang di atas gambar penampang tengah kapal di midship section atau tepat di tengah station 10 kalau kapal dibagi menjadi 20 station. Kemudian bentuk tiga dimensinya ada LBP, ada AP, FP, kemudian ada AW atau luasan penampang memanjang kapal pada serat air, kemudian ada T atau serat air, kemudian ada AM atau luasan pada midship section di bawah garis air. Nah, ada 4 koefisien kapal. Yang pertama adalah koefisien bidang garis air atau water plane area coefficient. Kemudian yang kedua adalah koefisien tengah kapal atau koefisien gading besar. Kalau di bahasa Inggris kan namanya midship coefficient. Kemudian yang ketiga adalah koefisien blok atau koefisien balok. Kalau di bahasa Inggris kan sebagai block coefficient. Kemudian yang keempat adalah koefisien prismatik atau prismatic coefficient. Nah, prismatic coefficient itu dibagi menjadi dua, yaitu koefisien prismatik memanjang, membujur, atau horizontal. Bahasa Inggrisnya adalah longitudinal prismatic coefficient. Yang kedua adalah koefisien prismatik tegak atau koefisien prismatik vertikal. Di bahasa Inggris kan sebagai vertical prismatic coefficient. Ini ada 4 ya, koefisien, koefisien bidang garis air, koefisien tengah kapal, koefisien balok, dan koefisien prismatik. Sebelum kita memasuki bagaimana cara mengidentifikasikan koefisien, kita perlu memahami yang dimaksud dengan berat displacement. Kalau di ilmu fisika, pengertian dari displacement, berat displacement ya, tandanya segitiga seperti ini. Displacement atau berat displacement adalah berat dari volume air yang dipindahkan oleh badan kapal yang tercelup di air. Jadi berat dari volume air yang dipindahkan merupakan berat dari kapal tersebut, konstruksi dan muatan.
kapal itu tercelup sampai ke serat air. Tidak semua bagian dari kapal tercelup. Maka kalau disamakan dengan bobotnya kapal secara total, maka air yang dipindahkan atau di mana badan kapal itu tercelup, itu sama kalau dikalikan dengan massa jenis atau berat jenisnya dari air di situ, maka nanti ketemu berat displacement. Nah, berat displacement itu sama dengan berat kapal total, termasuk konstruksi dan muatannya, berat kapal total. Nah, di hukumnya Newton, berat displacement sama dengan perkalian dari panjang garis air dikalikan dengan lebar kapal, dikalikan dengan T atau serat kapal, dikalikan dengan koefisien blok atau koefisien balok, dikalikan dengan G atau gaya percepatan gravitasi ya, gaya gravitasi ya, dikalikan dengan rho atau massa jenis air. Nah, LWL panjang garis kapal diukur pada garis air muat penuh, B lebar kapal, T serat kapal, CB koefisien balok atau blok koefisien, G percepatan gravitasi, kemudian rho massa jenis air. Nah, massa jenis air itu tergantung dia air apa. Kalau air laut, maka massa jenisnya adalah 1025 kg per meter kubik atau 1,025 ton per meter kubik. Kalau air tawar, 1000 kg per meter kubik atau 1 ton per meter kubik. Nah, nanti perkalian dari rho dengan volume total, maka ketemulah nanti berat. Nah, berat apa? Berat displacement. Nah, berat displacement ini nanti berbunyi karena ini memakai rumusnya Newton. Rumus Newton untuk apa namanya? Displacement. Nanti ini adalah berat atau Newton satuannya. Berarti kilogram per meter kubik ya. Ton kilogram per meter kubik kalikan detik ya. Karena ada percepatan gravitasi yang terlibat. Terus kemudian selain ada berat displacement dengan satuan Newton, ada satuan lagi yang lain yaitu massa. Massa. Nah, satuan gaya dikenal juga berat displacement yang merupakan satuan gaya dikenal juga sebagai mass displacement. Satuannya ton karena mass ya. Beda dengan berat. Kalau berat itu kan satuannya Newton. Kalau mass displacement itu satuannya ton atau kilogram. Nah, rumusnya dihilangkan percepatan gravitasi A atau G itu. Maka rumus untuk mass displacement atau nanti kita yang akan kita kenal atau kita pahami di perhitungan displacement kapal itu adalah mass displacement atau displacement saja. Sama rumusnya adalah simbolnya adalah segitiga ini ya. Sama dengan panjang garis air dikalikan dengan lebar kapal, dikalikan dengan serat air, dikalikan dengan koefisien blok, dikalikan dengan rho. Rho apa? Rho massa jenis air. Nah, kalau ketemunya kita memakai satuan yang displacement atau mass displacement ini, maka nanti munculnya adalah ton atau satuan massa ya, satuan massa. Di mana massa jenis air tawar, air laut ya, 1,025 ton per meter kubik dan massa jenis air tawar adalah 1 ton per meter kubik. Nah, untuk selanjutnya definisi displacement dengan kode segitiga yang akan kita gunakan di ilmu teknik manajemen kapal selanjutnya sampai lulus itu adalah mass displacement dengan satuan adalah ton, satuan massa ya. Oke, kemudian bagaimana cara menghitung koefisien bidang garis air atau water plane area coefficient CW atau kalau dilambangkan dalam aksara Yunani ya, itu adalah alpha. Pengertiannya adalah koefisien bidang garis air
merupakan perbandingan antara luas bidang garis air muat AW, ini AW ya. Kalau kita lihat, kalau kapal itu dipotong dari atas tepat pada serat airnya, kita lihat dari atas, dibagi dengan luas persegi 4, hasil dari perkalian LWL kalikan dengan B. Maka CW sama atau alfa sama dengan luasan garis air, luasan bidang garis air ini dibagi dengan LWL kalikan B. Nah, CW yang rendah, jadi kalau sampai lihat kapal-kapal itu kalau yang ramping dilihat dari atas, itu ramping itu berarti rendah CW-nya. Itu biasanya pada kapal-kapal cepat dan berbentuk tajam. Harga CW kapal untuk kapal-kapal nanti yang sampai akan merencanakan kita ajarkan di teknik manufaktur kapal adalah CW itu kalau kita perbandingkan adalah 0,7 hingga 0,9. 0,7 sampai 0,9. Ini CW atau coefficient water plane area. Coefficient water plane area. Kemudian koefisien tengah kapal atau midship coefficient. Kalau di gambarnya seperti ini ya. Ini dilihat tepat pada tengah kapal, pada station 10. Kalau kapalnya dibagi menjadi 20 station, CM atau di simbol huruf Yunani adalah beta ya, adalah perbandingan antara luas penampang tengah kapal, midship area atau AM, yang terendam air dengan luas penampang yang memiliki lebar dan tinggi. Jadi CM sama dengan beta adalah AM dibagi dengan B, lebar kapal, dikalikan dengan T atau serat air. Nah, CM yang besar dijumpai pada kapal-kapal sungai dan untuk kapal dengan keperluan muatan yang besar. Kalau sampai pernah melihat kapal tongkang lewat, tongkang itu hampir satu. Kenapa? Karena bentuk badannya, kalau kita lihat dari depan, kalau dipotong di tengah kapalnya, itu hampir kotak. Paling di bawah ada radiusnya di bawah sini, tapi kotak dia. Maka CM atau beta untuk kapal tongkang itu yang tertinggi. Tapi untuk kapal-kapal niaga tidak sampai se ekstrim kapal tongkang karena masih ada bentuk radius di lambungnya. Ini pengertian CM dan bagaimana cara mencari CM atau beta. Kemudian CB. Simbol di Yunani-nya adalah delta ya, delta yang kecil. Delta yang kecil. Huruf delta kecil, simbol delta kecil adalah perbandingan antara volume badan kapal yang terbenam dalam air dengan volume balok yang merupakan perkalian dari L kali B dan dikalikan dengan T, di mana L boleh dimasukkan LBP atau LBL. Kalau sama memasukkan LBP, maka nanti volume displacementnya adalah volume displacement adalah volume mulai AP sampai ke EP. Tapi kalau sampai memasukkan LWL, maka volume displacement yang harus sampai bagi adalah mulai dari termasuk sampai ke belakang sini ya. Nah, rumus dari CB atau delta sama dengan volume badan kapal yang tercelup di bawah garis air dibagi dengan panjang kapal L dikalikan dengan lebar kapal dikalikan dengan tinggi kapal, tinggi serat airnya. Nah, ini volume badan kapal yang tercelup dibagi dengan perkalian dari L, boleh LWL atau LBP, dikalikan dengan B, lebar kapal, dan dikalikan dengan T, serat kapal. CB yang rendah itu umumnya dijumpai pada kapal-kapal cepat. Untuk CB yang besar dijumpai di kapal-kapal tanker pengangkut muatan minyak mentah. CB tertinggi dijumpai pada kapal tongkang. Kenapa?
Karena mulai dari depan sampai ke belakang, kalau kita lihat dari atas, bentuknya badan kapal, tongkang, pada serat air itu bentuknya kotak. Termasuk nanti kalau kita lihat dari penampang depan, AM itu hampir kotak juga, penampang melintangnya. Ini pengertian dari koefisien balok dan juga bagaimana kita mencari CB atau koefisien blok atau blok koefisien dengan rumus dengan kode simbolnya adalah delta. Kemudian koefisien prismatik. Koefisien prismatik. Nah, ini koefisien prismatik itu yang pertama dibagi menjadi dua. Yang pertama kita lihat di layar ini adalah koefisien prismatik membujur atau memanjang atau horizontal. Kalau yang di bahasa Inggrisnya sebagai longitudinal prismatic coefficient. CPL, nah ini singkatannya ya, CPL adalah perbandingan antara volume badan kapal yang ada di bawah permukaan air dengan volume sebuah prisma dengan luas penampang AM dan panjang L, di mana L dapat diaplikasikan baik itu LBP maupun LBL. Maka kalau sama memakai LBL, maka volume badan kapal yang tercelup itu harus mulai dari titik terakhir dari di belakang AP. Karena kalau sama memakai LBP itu stasiunnya adalah 0. Sementara FP stasiunnya adalah 20. Nah, badan kapal yang di belakang itu masih ada volume, ada tambahan stasiun yaitu min 1 dan min 2 nantinya. Nah, itu kalau sampai memakai pengali LPP, maka volume displacementnya ya volume yang di depan AP sepanjang LPP. Tapi kalau sampai memakai LBL, semua volume dimasukkan. CPL sama dengan volume displacement V, volume displacement ya. Ini volume displacement itu tanda V yang tertutup di atas. Dibagi dengan AM penampang yang tengah ini dikalikan dengan panjangnya, panjang LPP atau panjang LBL. Nah, ini yang dimaksud dengan prisma. Prisma itu adalah mirip batang ya, akan tetap mirip mirip pipa atau bodi yang panjang, akan tetapi bentuk dari penampangnya tidak beraturan. Nah, ini seperti kapal ini. Maka prisma kapal di bawah garis air, kalau penampang prisma adalah AM dikalikan dengan panjang LPP, itu adalah pembagi untuk rumus koefisien prismatik memanjang. Ini pengertian dari koefisien prismatik yang memanjang atau longitudinal prismatic coefficient. Kemudian untuk harga CPL umumnya menunjukkan kelangsingan bentuk kapal. Semakin lambungnya itu semakin ramping, maka nilai CPL itu nanti akan semakin kecil. Karena perkalian pembagi yang hasil dari perkalian dari luasan penampang tengah itu nanti hasilnya ada kecil. Nilai CPL yang besar menunjukkan adanya perubahan yang kecil dari bentuk penampang melintang di sepanjang L. Artinya apa? Artinya bodinya itu mulai dari ujung buritan sampai ke haluan itu perubahannya sedikit. CPL yang ini yang nanti akan kita pahami untuk rumus-rumus selanjutnya, dikenal juga notasinya hanya dengan CP. Notasinya hanya dengan CP. Ini pengertian dari koefisien prismatik memanjang atau CPL yang nanti akan kita kenal sebagai CP. Kemudian koefisien prismatik tegak atau vertikal, vertikal prismatic coefficient CPV adalah perbandingan antara volume badan kapal yang tercelup di bawah garis air dibagi
dengan volume sebuah prisma dengan luas penampang AW dikalikan dengan tingginya T. Kalau AW, ya, AW itu dikalikan dengan T, maka nanti akan membentuk prisma di mana luasan penampangnya adalah luasan penampang AW. Nah, CPV rumusnya adalah volume badan kapal yang tercelup di bawah garis air dibagi dengan AW kalikan T. Nah, karena AW itu adalah luasan penampang, maka volume apa yang di bawah garis air? Volume mulai dari ujung di paling belakang di syarat di LWL hingga ke FP. Ini rumus dari CPV, yaitu volume displacement kapal dibagi dengan AW dikalikan dengan T atau syarat kapal. Kemudian hubungan antara koefisien, kalau kita ada dihubungkan, ini penampang AW, ini penampang AM, ini penampang dari volume, ini volumenya, CB atau koefisien balok itu sama dengan volume displacement dibagi dengan L kali B kali T itu sama dengan volume displacement dibagi dengan AM kalikan dengan L. AM dikalikan dengan panjang kapal. AM kalikan panjang kapal. Maka itu sama dengan CBL kali CM. Koefisien prismatik memanjang kalikan dengan CM. Apakah perlu dibuktikan? Sampai buktikan sendiri nanti rumusnya pasti ketemu sekian. Untuk CB, koefisien blok sama dengan volume displacement dibagi dengan L kalikan B kalikan T sama dengan volume displacement dibagi dengan AW dikalikan dengan T kalikan dengan AW atau luasan dari waterplane area dibagi L kalikan B. Maka CB itu sebenarnya adalah perkalian dari CPV dikalikan CW. Kemudian untuk CPL sama dengan CB dibagi CM, CPV, CB dibagi dengan CW. Ini rumusnya tidak perlu dihafalkan, akan tetapi pengertiannya harus diingat ya, karena nanti sampai akan memakai ini selama sampai di teknik manufaktur kapal, dan nanti kalau bekerja di industri manufaktur kapal, maka rumus-rumus ini tidak perlu lagi sampai cari-cari, karena nanti di lapangan di pekerjaan itu sampai akan menjadi rujukan bagi teman-teman kerja di tambahan masalah rumus-rumus kapal. Kemudian, nah, ini nilai koefisien untuk beberapa jenis kapal. Contoh ya, ini yang kiri kotak adalah tipe dari kapal, type of vessel. Kemudian yang kanannya adalah CB atau block coefficient. Yang kanannya lagi prismatic coefficient. Kalau ngomong prismatic coefficient berarti CPL ya. Kemudian yang kanan adalah midship area coefficient atau CM. Nah, untuk crude oil carrier, minyak mentah, itu CB-nya adalah 0,82 hingga 0,86. Ini 0,82 CPL-nya, CP-nya 0,82 hingga 0,9. Kemudian untuk untuk CM atau koefisien midshipnya adalah 0,98 hingga 0,99. Ini sudah ada beberapa jenis dari karakteristik dari koefisien, baik itu koefisien blok, koefisien prismatik memanjang atau CPL atau CV, CP, kemudian termasuk juga CM. Ada beberapa di sini. Ini bisa sampai lihat di buku Introduction to Naval Architecture, karangannya Bapak E.C. Tupper, penerbitnya Elsevier, buku tahun 2004. Ada crude oil carrier, product carrier, dry bulk carrier, cargo ship, passenger ship, container ship, ferries, frigate kapal perang ya, tug, tak atau kapal tunda, yachts ya, kemudian ice breaker atau kapal pemecah es, ya.
Maksudnya kapal pemecah es itu kapal ini melewati jalur es. Nah, yachts ini yang kecil, yang paling kecil untuk CB-nya yachts. Ini CB-nya hanya 0,15 hingga 0,20, sementara CPL atau CP-nya, koefisien prismatiknya adalah 0,5 sampai 0,54. Kemudian midship area coefficient atau CM, koefisien tengah kapal, 0,3 hingga 0,35. Ini yang terkecil yachts. Kemudian ini contoh soal. Dari beberapa pengertian tadi yang kita pahami adalah CB, CM, CW, kemudian CP, koefisien blok, koefisien garis area water plane area, kemudian koefisien midship, dan kemudian koefisien prismatik. Ada contoh ini. Ini sebuah bangunan apung dengan panjangnya 30. Bangunan apung panjangnya 30. Ukurannya tercantum pada gambar. Nah, ini lebarnya 10. Tinggi T-nya, syarat airnya, berarti 1,5 hingga ditambah dengan 2,5. Karena perbedaan dari bentuk dari penampang dari tengah kapal. Ini kalau digambar seperti ini pasti tengah kapal ya. Lebarnya 10, kemudian syarat airnya itu 1,5 tambah 2,5 berarti 4. Cuma karena di bawah segitiga, kalau melihat luasan dari segitiga berarti kan setengah kalikan 10 kalikan dengan 2,5. Luas yang di atasnya berarti 1,5 dikalikan dengan 10. Ini untuk memudahkan perhitungan. Kemudian yang ditanyakan adalah A, koefisien balok atau blok koefisien CB dengan asumsi seperti ini. Kalau penambang melintangnya di tengah kapal adalah seperti ini, maka sepanjang kapal, bentuk badan kapalnya seperti ini ya. Kalau panjang kapalnya 30 meter seperti ini. Kemudian ditanyakan berikutnya adalah B, koefisien tengah kapal atau midship koefisien CM. Kemudian yang C, koefisien bidang garis air atau water plane area koefisien atau CW. Yang D, volume displasemen dalam satuan meter kubik dan displasemen ton jika bangunan apung tersebut berada di air sungai dengan massa jenis 1,005 ton per meter kubik. Ini contoh ya, contoh cara menghitung gampang. CB, karena kapalnya bodinya kan tidak berubah mulai dari tengah sampai belakang sampai ke depan. CB berarti yang saya menghitung itu pasti yang di bawah garis air ya. CB itu 1,5 kalikan 10 luasan ya CM. Kemudian 2,5 kalikan 10 kalikan setengah. Berarti 5 kali 2,5 ya. Berarti 10, 12,5. 12,5 kemudian 10 kali 1,5 berarti 15 tambah 12,5. Berapa? 15 tambah 22,5 berarti 27,5. Ini luas penampang. Luas penampangnya. Nah, CB-nya, karena panjang kapalnya ada 30, maka luasan ini kalikan 30. Berarti 27,5 kalikan dengan 30. Kemudian dibagi dengan 10, nah, lebar kapal dikalikan dengan T-nya, dikalikan dengan panjang kapalnya. Karena lebarnya 10, tinggi kapalnya adalah 4, nah, syarat airnya 4, 10 kali 4, 40, dikalikan dengan 30. Nah, 40 kali 30, berapa? 1.200. 1.200 ya. Nah, nanti hasil dari volume yang di bawah air ini dibagi dengan hasil perkalian dari 10 kalikan 4 dikalikan dengan 30 meter. Satuannya jangan lupa nanti ya. Kalau meter kubik dibagi meter kubik hilang. Kalau cm kan gampang kalau cm. 1,5 kali tadi ya.
luasan dari penampang dibagi dengan 10 kali 4. Kemudian C, koefisien bidang garis air, waterplane area koefisien CW. Kemudian apa namanya? Dibagi dengan kalau CW kan gampang ya. Karena kalau ini bodinya dilihat dari atas, karena dari belakang sampai ke depan itu sama ya, berarti 10 luasannya ya. 10 lebar kalikan 30 lebarnya. Karena bodinya tetap kalau dilihat dari atas. Berarti 10 kali 30, berarti 10 kali 30, 300. 300 luas bidangnya sama, berarti CW-nya adalah 300 bagi 300. 1 berarti CW-nya. Kemudian volume displacement, tadi rumus dari rho kalikan dengan V. Nah, rho-nya 1,005 ton per meter kubik. Nah, kalau meter saja berarti CB-nya hasilnya berapa dikalikan dengan volume displacement ya. Rho kalikan V 1,005. Kalau volume meter kubiknya ketemu ya sudah ketemu. Kalau displacement dalam satuan ton berarti rho dikalikan dengan V atau rho kalikan dengan rho kalikan dengan V tercelup ya, berarti rho kalikan dengan CB kalikan dengan L dikalikan dengan B kalikan dengan T. Untuk ini waktunya sudah habis. Nanti akan saya buka setengah jam lagi. Ini soalnya sampean jawab ya. Nanti sampean kumpulkan offline di Bapak Pak Korlas atau Ketua Kelas ya, Pak Taufikur Rahman itu.